Halo pendengar Bali Blind Podcast dimanapun berada. Selamat hari ini kembali di podcast kita di tahun 2022. Wow, sudah lama ya kita gak ketemu di kesempatan hari ini. Nah, kali ini Bali Blind Podcast punya satu episode baru ya, dimana kita akan ngobrol secara bebas, tuntas, dan juga pastinya terarah mengenai apa yang terjadi ketika pandemi COVID-19 ini masih ada di kehidupan kita gitu ya. Nah, vibes-nya adalah bagaimana sih anak-anak muda menjalankan aktivitas di saat pandemi seperti ini. Nah, oke guys, di episode pertama ini saya ingin membuat sebuah argumen ya. Mengingat pandemi COVID-19 itu sudah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Di bulan Maret ini khususnya ini udah 2 tahun ya jadinya ya. Itu sangat berpengaruh kepada aktivitas kita selaku warga Indonesia yang khususnya ingin mencari ketenangan dengan cara jalan-jalan dan juga pergi ke tempat umum gitu ya. Itu sangat banyak signifikan berubah. Namun itu tidak menyurutkan kita untuk selalu hidup sehat dan pasti ingin melakukan sebuah perbuatan yang baik lah. Istilahnya kita juga punya hal yang paling penting untuk diperhatikan selama pandemi ini. Nah, lepas dari itu ada beberapa ada beberapa tanggapan gitu dari anak-anak muda yang pernah saya temui ketika mengetahui bahwa virus baru ditemukan, kemudian peraturan diperketat dan segala macam. Nah, itu ada beberapa argumen dari anak-anak muda yang pernah saya temui. Di antaranya ada begini. Saya sangat suka dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, itu ya. Saya sangat suka peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan ya paling tidak menerapkan protokol kesehatan, kemudian mengetatkan pintu masuk ke luar pulau dan sebagainya. Itu bisa menjadi hal utama untuk menghambat penyebaran COVID gitu ya, penyebaran virus COVID. Namun di sisi lain saya juga menemukan ada teman-teman muda yang memang tidak menyetujui. Ya alasannya pemerintah itu kurang paham dengan kemauan masyarakat gitu katanya. Tapi kembali ke informasi yang dia dapat dari mana kan gitu. Nah, kemudian dari 2 informasi yang sudah saya dapat, saya lebih cenderung kepada yang pro ya. Karena mereka percaya bahwa semua yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu baik. Bahkan mereka juga ingin seluruh peraturan yang sudah diberlakukan itu memang benar-benar diterapkan gitu. Namun melihat dari juga levelnya, sebenarnya di kota kita ini, di kota besar kita ini, khususnya di Denpasar, Bali ini masih ada PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Cuma levelnya sudah bukan level yang luar biasa, jadi sampai kita nggak bisa keluar karena memang kasus kumulatif di Denpasar sendiri sudah sangat kecil. Jadi PPKM di Denpasar ini sudah level 1. Jadi istilahnya kita bagi para pekerja dan juga pengusaha kecil itu sudah bisa bekerja di luar gitu. Namun tak lepas dari yang namanya protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.
Nah kemudian selain dua sisi tadi, saya juga melihat ada anak-anak muda yang gimana ya, seketika saya tanya, gimana tanggapanmu dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ketika pandemi ini berlangsung. Nah, ada juga yang saya menemukannya seperti ini. Wah, dia jawabnya seperti ini. Gak tahu, males aku mikirin, mendingan aku kerja daripada nontonin berita tentang itu, katanya. Ya artinya mereka juga ingin ingin bebas, ingin mengetahui sisi luar dari peraturan yang ada. Itu sudah benar dilakukan atau belum? Bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat ketika peraturan ini berlaku? Kemudian bagaimana keamanan dan juga kenyamanan masyarakat ketika berada di rumah, gitu ya. Misalkan kalau misalnya dalam segi sembako itu sekarang sudah jarang. Nah, ketika baru-baru pandemi COVID-19 itu ada di Indonesia, itu sembako rutin. Nah, sekarang mereka katanya nih dari anak muda yang saya bilang nggak tahu ini, mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri tanpa memikirkan perut rakyat kecil, katanya. Ya, itu tanggapan mereka. Gitu. Terus ada juga yang mengatakan, peraturan nanti kalau dibayar juga bakal nggak ada peraturannya, seperti itu. Jadi yang mana yang menarik kita juga nggak tahu kan. Jadi ya Indonesia seharusnya mau berbenah lah. Kalau mau buat peraturan ya benar-benar diperhatikan dengan seksama, apakah dia menyengsarakan masyarakat atau tidak. Kemudian sembako itu atau bantuan langsung itu apakah sudah tersalurkan dengan baik atau belum? Karena masih terdengar sampai sekarang di media sosial, di media massa, media televisi, itu yang memberitakan bahwa seluruh bantuan yang sudah digelontorkan oleh Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, itu menurut Menteri Sosial kita yang baru sekarang, Ibu Risma, masih belum ada yang sempurna. Di setiap daerah tuh masih ada aja yang belum dapat bantuan. Bahkan kemarin saya juga sempat dengar di daerah Jakarta atau mana itu, warganya sampai ngelapor ke kantor sosial bahwa mereka sedang mengajukan bantuan tapi nggak dapat sampai waktu yang belum ditentukan. Ya istilahnya mereka yang ada di sana itu yang ya pengen, nah ini ada uang nih, nanti nggak usah aja kasih masyarakat, mereka kasih sembako aja gitu. Ya ulah dari masing-masing kabupaten atau pulau provinsi itu aja sih sebenarnya. Tapi tak lepas dari semua yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu semuanya sudah baik, sudah bagus. Kita terus mendukung apa yang ingin diperoleh dari pemasangan peraturan-peraturan yang sudah terpasang gitu kan. Ya mudah-mudahan saja semua bisa dilalui dan pasti pandemi ini segera berlalu. Tidak ada lagi yang namanya nggak dapat bantuan BST, BLT dan segalanya. Nah itu ya. Nah kemudian selain dari saya bertanya tentang hal-hal tentang peraturan gitu ya, mereka kebanyakan para anak muda ini mengeluhnya dalam artian begini. Ketika mereka melakukan kegiatan di rumah gitu ya, waktu pandemi ini baru ngetren gitu, tahun 2020 ya kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu. Mereka itu katanya lebih banyak bosannya, kemudian mengeluh dan sebagainya. Memang sih
pemerintah menganjurkan kita waktu itu kan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah gitu. Itu sih tiga hal yang pernah saya tahu pada saat pandemi itu masih ngetren, masih belum ada obatnya gitu. Tapi dari sisi baiknya kita bisa kumpul sama keluarga. Habis itu ya paling tidak kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua gitu. Nah, kembali ke mereka ini, anak-anak muda yang sudah saya jadikan sampel ini, mereka lebih banyak bosen, kemudian mengeluh, mereka lebih banyak bilang virus ini konspirasi dan segala macam, biar anak-anak muda itu nggak keluar rumah, kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu 2020, 2021. Nah, akhir 2020 ini udah new normal gitu. Berkegiatan dengan menggunakan masker. Tapi sekolah masih dari rumah ya. Kemudian pekerjaan sudah bisa dilakukan namun 50% gitu. Mall-mall sudah bisa dikunjungi. Ya, kita sudah bisa merasakan ya senang lah, sedikit senang gitu. Bahkan saya yang musisi aja sudah kembali bisa bermain musik gitu. Sampai akhirnya 2021 tiba. Nah, kemudian ada lagi nih, katanya pandemi gelombang kedua gitu. Akhirnya di bulan Februari kita dikagetkan dengan peraturan kembali karena virusnya semakin banyak yang kena. PPKM-nya dulu itu sistemnya bukan PPKM yang sekarang berlevel ya. Langsung dulu PPKM 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi tidak boleh keramaian dan segala macam. Kemudian muncul Maret, April, Mei, Juni, Juli 2021, muncullah PPKM level 3. Khususnya di wilayah Jawa Bali waktu itu. Mulai tanggal 3 Juli 2021 saya nggak bisa apa-apa. Anak-anak muda yang terlibat di pekerjaan seperti musisi dan yang lainnya itu mangkrak kerjanya, nggak kerja gitu. Nah, kemudian sebulan 2 bulan berlalu, kita sudah nggak kerja itu sekitar 2-3 bulan gitu. Nah, sampel yang saya tanya ini, saya tanya juga, apa yang kamu lakukan selama PPKM level 4 di Denpasar, Bali ini dilakukan? Nah, dia jawab seperti ini. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mendengar berita dan konspirasi yang masuk ke otak saya gitu. Nah, dia anggap bahwa berita yang dia dengar ini adalah konspirasi gitu. Agar dimana nantinya masyarakat bisa tertib tanpa diberi makan gitu katanya. Kata sampel saya ini gitu. Dia menganggap atau berargumen bahwa pemerintah itu mengadakan PPKM atau menyelenggarakan pembatasan kegiatan masyarakat itu tanpa memberi makan rakyat katanya. Itu bukan argumentasi saya sendiri juga, bukan argumentasi dari teman-teman tim yang sudah mengerjakan podcast ini. Namun dari sampel yang saya tanya, dari argumen dia sendiri nih yang mengatakan hal itu gitu. Jadi dianya bilang seperti itu. Saya tidak suka peraturan PPKM ini dilakukan, namun tidak memberikan hal baik pada masyarakat kecil. Sama juga dengan cara membiarkan masyarakat atau membiarkan penjahat di dalam penjara tanpa diberi makan, gitu katanya. Kutipan pembicaraan yang pernah saya dengar dari dia. Nah, kemudian
hal lain yang saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi hal itu. Nah, dia jawab seperti ini. Saya menyikapi hal ini ya hanya bisa menunggu keputusan baru dari pemerintah sehingga saya bisa kerja lagi. Nah, kebetulan si anak muda yang saya tanya ini adalah seorang pekerja hotel yang sudah lama nggak kerja karena pandemi gitu. Nah, kemudian dia bilang lagi seperti ini. Kalau masih saja konspirasi ini berlaku di Indonesia, katanya. Kalau saya berani, katanya. Saya mau pesan tiket ke Jakarta sekarang, gitu. Wah, luar biasa anak muda ini. Saya mau pesan tiket ke Jakarta sekarang. Untuk maju ke Istana Negara, bertemu langsung sama Pak Jokowi, untuk membicarakan tentang bawahannya yang sudah nggak pernah ngasih makan rakyat kecil, katanya. Wah, luar biasa ini tekadnya. Saya juga agak kaget mendengar jawabannya seperti itu. Kira-kira ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan waktu itu. Sampai akhirnya saya menanyakan lagi. Pertanyaan terakhir nih yang saya tanyain. Kalau seandainya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak berakhir selama 3 tahun, apa yang akan kamu rencanakan? Apakah kamu jadi berangkat ke Jakarta hanya sekedar ketemu Bapak Presiden dan membicarakan hal ini? Sedangkan kamu sendiri yang banyak orang tahu hanya ngomong aja. Saya sama tim waktu itu nyandain dia gitu istilahnya. Nah, kemudian dia dengan PD-nya sambil mengacungkan mungkin jempolnya gitu ya, yang dilihat oleh tim saya juga nih. Ya, saya siap kok. Kalau emang pandemi atau PPKM ini gak berakhir, saya akan berangkat ke Jakarta gitu. Sambil ngenaikin jempolnya apa itu ya. Kemudian saya nanya lagi nih ke pertanyaan yang spesifik. Kira-kira nih, gitu. Saya main tanya aja karena orang ini kan memang sudah emosi ya dengan keadaan yang sekarang nih. Saya pancing aja sampai argumennya semua keluar. Nah, kira-kira ketika kamu sampai di Jakarta nanti, kalau misalnya kamu ketemu sama Bapak Presiden, apa yang akan kamu sampaikan pertama kali sebelum kamu menyampaikan argumen kamu? Nah, dia di sana mulai kebingungan dengan jawabannya, gitu. Ya, istilahnya dia mengatakan bahwa ya saya bilang halo, bukan halo sekedar mengucapkan kata halo saja, tapi dengan mungkin saja ada beberapa celotehan yang mengait-ngaitkan tentang peraturan sekarang gitu. Dengan kebingungannya dia mengucapkan hal itu gitu. Udah gak punya jawaban mungkin gitu. Nah, setelah itu, setelah kami atau saya berwawancara dengan dia ini, si sampel, saya pulang ke rumah. Nah, setelah saya pulang ke rumah ini, saya kembali bercakap-cakap dengan sampel saya yang kedua. Karena yang saya tahu, sampel pertama itu saya bisa temui, kemudian sampel saya yang kedua ini bisa saya chat. Nah, dia mengatakan bahwa peraturan ini sudah bagus, sudah keren, sudah memberikan edukasi pada masyarakat agar tidak keluar rumah, kemudian menghindari kerumunan. Ini yang baik ya. Kemudian sangat mendukung dengan adanya pemberlakuan pembatasan masyarakat, kegiatan masyarakat gitu.
kemudian tidak mempermasalahkan berlakuan peraturan. Nah, saya juga ditanya, kemarin kamu sempat tanya si itu nggak, si sampel yang kedua yang tadi itu nggak? Ya sempat. Nah akhirnya ya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada sampel saya yang pertama itu, saya disuruh ini sih, ambil positifnya aja. Nanti kalau memang ada yang perlu kamu bicarakan dengan baik oleh dia, jangan diambil yang salah, karena memang orangnya itu agak ambisian gitu katanya. Nah akhirnya ketika itu saya dapat menyimpulkan, ketika saya berbicara dengan dua sampel, suka nggak suka, mau nggak mau, ketika namanya pandemi kita harus melakukan protokol kesehatan, itu memang harus kita turuti. Kemudian seluruh peraturan yang sudah berjalan itu harus kita ikuti. Lalu bagaimana cara hidup di tengah pandemi? Ya paling tidak kita melakukan seluruhnya, kemudian mentaati protokol kesehatan, mencari pekerjaan yang bisa dilakukan di mana saja, dan ya paling tidak kita juga bisa melakukan hal yang unik. Misalkan kalau misalnya kita seorang pekerja lepas gitu ya, kita bisa melakukan pencarian pekerjaan sampingan, misalnya dengan cara menjual pulsa, menjual barang-barang unik, dijual online untuk mendapatkan uang. Misalkan menjual masker ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan info wawancara dengan satu yang setuju dan satu yang gak setuju, kita sudah dapatkan, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Dan inilah episode Minggu Ceria edisi setuju gak setuju ketika peraturan diberlakukan saat pandemi berlangsung. Selamat hari ini.